Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Jumbaran, saya Muhammad Abir Ramadan. Saya sedang bersama Ustadz Lutfi selaku pengurus usaha travel Al-Ittihad di Pesantren Persatuan Islam 104 Rancapandan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang usaha travel yang dijalankan di PPI ini. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Nabil, silahkan. Ustadz, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait usaha travel yang Ustadz jalankan, Ustadz. Di pesantren ya? Iya, boleh. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan usaha travel ini berjalan, Ustadz? Berinisiasi ataupun adanya inisiatif daripada pengembangan unit usaha di pesantren, salah satunya bidang transportasi, dulu berawal di tahun 2012 ya. Kebetulan mungkin di bulan Januari ya. Berarti bertepatan sudah 4 tahun berjalan. Kita bertahap untuk memanfaatkan salah satu yang menjadi daripada kebutuhan transportasi. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa yang melatar belakangi dijalankannya usaha travel ini dan bagaimana aktivitas operasional travel ini di PPI 104 ini, Ustadz? Yang melatar belakangi adanya upaya pihak pesantren menjalankan di bidang transportasi berawal dari ada salah satu muhsinin yang biasa mensupport daripada pengembangan pesantren ini. Salah satunya muhsinin tersebut mewakafkan ya, waktu itu tahun 2020 kalau tidak salah, mewakafkan salah satu atau menghibahkan salah satu armada elep ya, yang melatar belakangi pihak pesantren untuk bisa terjun dan dikembangkan di bidang transportasi ini lebih kepada asas manfaat daripada armada itu sendiri, dalam arti tidak hanya sebatas dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pesantren saja, salah satunya untuk kegiatan guru ketika ada kegiatan outdoor ya di luar pesantren, kemudian kegiatan santri. Nah, terlebih daripada itu, supaya asas manfaat mobil ataupun armada tersebut lebih maksimal, kemudian feedbacknya juga ke pihak pesantren paling tidak, sekalipun memang tidak signifikan ya, sedikit demi sedikit, tapi paling tidak pemanfaatan daripada armada yang dihibahkan oleh muhsinin itu lebih maksimal. Kemudian bagaimana aktivitasnya? Ya, aktivitasnya mungkin tidak terlalu jauh dari kalaupun ada gitu ya, baik itu orang tua santri ataupun memang jamaah ataupun di luar daripada dua yang tadi, ketika ada kebutuhan ya, baik itu antar kota ataupun luar kota, ya paling tidak pihak pesantren bisa memfasilitasi, salah satunya mungkin sesuai dengan kebutuhan, baik aspek kebutuhan yang silaturahminya, kemudian ketika akhir tahun ada kegiatan kunjungan ke keluarganya, ketika di bulan Ramadan itu biasanya ataupun di hari raya ada kunjungan ke keluarga, dan sesuai dengan kebutuhan gitu yang menjadi latar belakang ataupun kegiatan program di unit armada pesantren itu salah satunya mungkin. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ya. berapa kisaran harga untuk setiap menyewa mobil, Ustadz, serta omset yang didapatkan dari usaha travel ini, Ustadz? Berbicara kaitan dengan harga ya ataupun budget, nah, itu sebetulnya tergantung bagaimana pihak konsumen, mungkin ya, katakanlah konsumen ketika memesan ya kebutuhan armada itu sendiri. Contoh, apakah antar kota, antar kabupaten, ataupun contoh di luar di luar kota, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Rata-rata mungkin tidak lebih daripada, kalau di luar kota tergantung bagaimana luar kotanya itu, apakah masih daerah Bandung ataupun Jakarta, intinya samalah, disesuaikan dengan travel yang lain. Cuman yang menjadi satu hal yang menjadi titik tekan di unit pengembangan pesantren ini, khusus untuk keluarga besar daripada pesantren ini, ada harga khusus tentunya ya. Biasanya itu ada diskon 20% ataupun pengurangan
seperti halnya harga yang lain. Nah, itu mungkin yang dilakukan di pesantren seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa saja keunggulan serta kelebihan dari usaha travel ini Ustadz? Ya, berbicara dengan kelebihan ya, keunggulan, tentu di sana juga mungkin banyak kekurangan. Karena ini tahap masih proses ya, apalagi mungkin armada yang dimiliki oleh pihak pesan itu hanya satu. Tentunya mungkin kekurangannya juga banyak ya. Ketika ada yang order ya, minta diantar ke berbagai tempat, kemudian bentrok dengan waktu, itu yang menjadi kekurangan kami. Tapi di sisi lain yang menjadi kelebihannya, armada yang kami miliki ya paling tidak untuk konteks kebutuhan di daerah seperti di pesantren ataupun di daerah yang di Cikajang, ya paling tidak lebihnya itu dibanding dengan yang lain kan rata-rata travel ataupun transportasi yang lain mengantarkan keluar kota itu cukup kapasitas 10 seat ya, 7 seat. Nah, alhamdulillah pesantren karena armadanya elep ya paling tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen yang penumpangnya itu ataupun kapasitasnya itu dibutuhkan lebih daripada 10 orang. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu kelebihannya. Sekalipun mungkin belum sesuai dengan suspensi lah katakannya, kalaupun di bidang transportasi itu tidak seperti kayak travel-travel yang lain. Karena pada dasarnya yang melatar belakangi daripadanya adanya travel Al-Ittihad ini proses pemanfaatan ya, supaya armada yang dihibahkan oleh Muhsin itu bisa lebih manfaat ketika tidak dipakai oleh santri, kemudian tidak dipakai dengan kegiatan pesantren, paling tidak setiap hari itu jalan gitu kan. Yang intinya ada feedback sekalipun tidak signifikan, sedikit demi sedikit, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa harapan, cita-cita, serta rencana ke depannya untuk usaha di bidang travel ini Ustadz? Tentunya ketika berbicara harapan ya, harapannya itu sangat luas gitu ya. Salah satunya mungkin dengan menginisiasi berawal dari satu unit yang dimiliki oleh pihak pesantren, ya berupaya bahkan berharap ke depannya itu bisa menambah armada sehingga ketika ada permintaan ya, baik antar kota, luar kota yang sifatnya itu bentrok waktunya, ya paling tidak bisa difasilitasi. Jadi tidak di cancel ataupun tidak dilempar ke yang lain. Paling tidak bisa difasilitasi. Itu yang menjadi harapannya. Jadi ke depan mudah-mudahan sekalipun bertahap sedikit demi sedikit, unit yang dimiliki oleh pesantren itu ingin nambah ya, bahkan bukan hanya untuk kebutuhan eksternal keluar, tapi paling tidak internal. Salah satunya mungkin kami berharap ke depan ingin ada transportasi khusus antar jemputnya, baik jenjang PAUD, kemudian TK, SDIT, mungkin tidak kalah pentingnya juga jenjang yang lainnya juga itu dibutuhkan. Nah, seperti itu harapannya. Terus selanjutnya Sudah Ustadz, itu pertanyaan terakhir. Syukron Ustadz. ya, sama-sama. Ada kata-kata terakhir Ustadz yang ingin disampaikan? Ya, untuk pesan yang disampaikan mungkin bagi para pemirsa ataupun siapapun yang melihat dari wawancara ini, bahwa di pesantren ya tersedia armada satu unit elap travel. Barangkali di antara kalian semua ya yang membutuhkan armada khusus transportasi, baik ingin kunjungan silaturahmi ataupun acara pernikahan, apapun itu boleh untuk menghubungi di Trans Al-Ittihad ataupun Al-Ittihad Travel. Sekian. Syukron Ustadz. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa kalian dengarkan tadi dari wawancara tersebut bahwasannya usaha travel ini merupakan salah satu bidang usaha dari Pesantren Persatuan Islam 104 Al-Ittihad. Sekian dari saya, Muhammad Nabil Ramadan melaporkan.